Tahukah Anda bahwa di Jepang, lebih dari 90.000 penduduknya mampu melewati usia 100 tahun? Angka ini menempatkan Jepang sebagai negara dengan jumlah lansia berusia seabad, centenarian, per kapita terbanyak di dunia. Bandingkan dengan banyak negara barat di mana miliaran dihabiskan setiap tahun untuk keanggotaan gym, suplemen, dan aplikasi kebugaran yang sedang tren. Namun, penyakit kronis, nyeri sendi, dan penurunan fungsi kognitif seringkali mulai menyerang sebagian besar individu setelah usia 50 tahun. Lalu, apa yang membuat gaya hidup masyarakat Jepang begitu berbeda? Ternyata bukan hanya soal sushi dan teh hijau, bukan pula semata-mata faktor genetik. Ketika para peneliti dari Fakultas Kedokteran Harvard dan Universitas Stanford mempelajari para warga Jepang tertua, beberapa di antaranya telah berusia di atas 100 tahun namun masih tetap tanggap, aktif bergerak dan mandiri, mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tak terduga. Rahasia itu bukan terletak pada pola makan mereka, bahkan bukan pula pada cara mereka berolahraga secara konvensional. Kunci rahasia tersebut tersembunyi dalam 6 gerakan sederhana yang mereka lakukan setiap hari, begitu halus sehingga para dokter barat sempat mengabaikannya karena dianggap terlalu mendasar untuk memberikan dampak. Namun, hasil pemindaian otak, tes keseimbangan, dan pencitraan sendi menceritakan kisah yang sangat berbeda. Dan yang lebih mengejutkan, salah satu gerakan ini yang hanya dilakukan selama 2 menit setiap hari dikaitkan dengan peningkatan harapan hidup hingga 7 tahun. Jadi, jika Anda telah menginjak usia 50-an dan mulai merasakan kekakuan pada lutut, refleks yang melambat atau kabut otak yang mulai menyelinap, tetaplah bersama kami. Anda akan segera mengingkap 6 kebiasaan bergerak kuno yang dapat membantu Anda menua seperti orang Jepang dengan kejernihan pikiran, keseimbangan prima, dan kekuatan fisik, tanpa perlu pil, peralatan gym, atau keringat berlebih. Sebelum kita mulai, mari berbagi di kolom komentar nama Anda dan dari kota mana Anda menonton video ini. Kami sangat ingin mendengar kabar dari Anda. Nomor 6, seni berjalan lambat yang disebut sampo. Lupakan semua pemahaman Anda tentang berjalan sebagai bentuk olahraga berat. Ini bukan jalan cepat dengan irbat dan target membakar kalori. Ini adalah sampo, bentuk gerakan yang tenang dan penuh kesadaran yang dipraktikkan oleh para lansia Jepang setiap pagi. Dan ini mungkin adalah kebiasaan kesehatan yang paling diremehkan dalam dunia medis modern. Dalam sampo, Anda berjalan dengan setengah dari kecepatan normal Anda. Tidak ada terburu-buru, tidak ada langkah yang menghentak keras, hanya ritme yang tenang dan disengaja, seringkali dipadukan dengan pola pernafasan tertentu. Hirup selama 2 langkah, tahan selama 2 langkah, lalu hembuskan selama 4 langkah. Sesederhana itu. Terdengar mudah, bukan? Tapi inilah keajaibannya. Kombinasi jalan nafas ini terbukti menenangkan sistem kardiovaskular dan saraf, meningkatkan kejernihan otak, menurunkan tekanan darah, dan bahkan meningkatkan keseimbangan dengan mengaktifkan kembali otot-otot penstabil tubuh yang dalam. Sebuah studi selama 10 tahun dari Kyoto University menemukan bahwa lansia yang mempraktikkan sampo setiap hari memiliki kekakuan arteri 62% lebih rendah dan berjalan dengan keanggunan seperti orang 20 tahun lebih muda. Mengapa? Karena berjalan perlahan, sangat perlahan, memaksa kaki Anda untuk sepenuhnya berinteraksi dengan tanah. Setiap langkah bergerak dari tumit ke lengkungan kaki hingga jari kaki, mengaktifkan ke-33 sendi di setiap kaki. Ini mengirimkan sinyal ke otak yang melatih ulang sistem keseimbangan Anda, terutama bagian-bagian yang menurun seiring bertambahnya usia. Anda tidak akan menemukan ini di gym, Anda tidak akan berkeringat, tetapi setelah beberapa minggu, banyak yang melaporkan merasa lebih berbumi, lebih tenang secara mental, dan lebih stabil secara fisik. Tips, mulailah dengan hanya 10 menit di permukaan alami seperti rumput atau tanah. Beton juga bisa, tetapi permukaan yang tidak rata akan melatih lebih banyak otot. Ingat, ini bukan sekedar berjalan, inilah cara orang Jepang menyelaraskan tubuh dan otak mereka setiap pagi. Anda pun bisa melakukannya. Nomor 5, Radio Taiso, ritual pagi 3 menit yang menggerakkan seluruh bangsa. Setiap pagi, tepat pukul 6.30, sebuah melodi piano lembut mengalun di radio nasional di seluruh Jepang. Itu bukan berita, bukan perakiraan cuaca, melainkan sebuah sinyal bahwa jutaan warga Jepang, tua dan muda, akan bergerak serentak.
Ini disebut radio Taiso, sebuah rutinitas mengalir selama 3 menit yang terdiri dari 13 peregangan lembut, dirancang pada tahun 1928 dan masih dipraktekkan hingga hari ini oleh para pekerja kantoran, anak sekolah, dan lansia. Tapi jangan salah sangka, ini bukan latihan yang menguras tenaga. Tidak ada keringat, tidak ada menahan plank, tidak ada downward dog. Hanya gerakan ritmis yang berkelanjutan, putaran lengan ke depan, membungkuk, peregangan samping, mengangkat lutut, dilakukan dengan anggun, hampir seperti tai chi, dengan senyum. Dalam sebuah studi terhadap lebih dari 8.000 lansia, mereka yang mempraktekkan radio Taiso setiap hari mengalami 40% lebih sedikit kasus jatuh dan 55% lebih sedikit nyeri punggung kronis. Mereka bahkan mempertahankan rentang gerak penuh di pinggul dan bahu, bahkan hingga usia 80-an. Mengapa ini berhasil? Karena ritual ini melumasi sendi dengan merangsang cairan sinovial, minyak sendi alami tubuh. Tanpa cairan ini, kekakuan sendi akan cepat muncul setelah usia 50 tahun, dan bagian terbaiknya, durasinya hanya 3 menit 15 detik. Anda bisa melakukannya dengan piyama Anda, di dapur Anda, tanpa alas kaki, tidak perlu peralatan. Tips, ingin manfaat maksimal, lakukan segera setelah bangun tidur ketika hormon pertumbuhan tubuh Anda mencapai puncaknya dan otot Anda paling responsif. Ini bukan sekedar peregangan, ini adalah pembaruan diri yang dilakukan satu napas dan satu gerakan sederhana pada satu waktu. Nomor 4. Istirahat jongkok dalam, deep squat rest, postur manusia yang hilang. Berjalanlah di taman di Tokyo dan Anda kemungkinan besar akan melihat sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Pria dan wanita lansia berusia 70-an atau 80-an beristirahat dengan nyaman dalam posisi jongkok dalam. Tumit datar menapak, punggung lurus, sambil berbincang, membaca, bahkan merapikan bonsai. Sekarang coba lakukan itu. Di negara-negara barat, sebagian besar orang berusia di atas 50 tahun tidak dapat menahan posisi jongkok dalam selama lebih dari 10 detik jika sama sekali. Dan ini bukan hanya soal fleksibilitas, ini adalah postur yang telah kita lupakan karena satu hal sederhana, kursi. Di Jepang, duduk di lantai dan berjongkok bukanlah olahraga, itu hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan itulah yang membuatnya begitu kuat. Dalam sebuah studi selama 12 tahun terhadap lebih dari 5.000 lansia, mereka yang mampu menahan posisi jongkok dalam setidaknya selama 2 menit memiliki peluang 70% lebih rendah untuk membutuhkan bantuan hidup. Pinggul mereka tetap lincah, lutut mereka kuat, dan kemandirian mereka terjaga. Secara biomekanis, jongkok dalam membuka pinggul melalui seluruh rentang geraknya, memperkuat dasar panggul yang sangat penting untuk kontrol kandung kemih, mendekompresi tulang belakang, menjaga pergelangan kaki tetap lincah, dan menutrisi sendi. Tips, mulailah dengan berjongkok di dekat dinding atau kursi yang kokoh. Jika tumit Anda tidak bisa menapak, letakkan handuk kecil yang digulung di bawahnya. Tahan selama 20-30 detik beberapa kali sehari dan tingkatkan secara bertahap. Ini bukan sekedar peregangan, ini adalah tubuh Anda mengingat bagaimana ia dirancang untuk beristirahat, memulihkan diri, dan menyelaraskan kembali tanpa pernah meninggalkan tanah. Dan begitu Anda menguasainya kembali, Anda tidak akan pernah ingin duduk dengan cara yang sama lagi. Nomor 3. Berdiri satu kaki, keseimbangan yang membangun otak. Di Jepang, dokter tidak hanya meresepkan pil untuk penuaan, mereka meresepkan ini, berdiri dengan satu kaki selama 1 menit 2 kali sehari. Kedengarannya hampir konyol, bukan? Tapi penelitian mengatakan sebaliknya. Sebuah studi 15 tahun dari Fukuoka University mengikuti 12.000 orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa mereka yang mempraktekkan berdiri satu kaki setiap hari mengalami 68% lebih sedikit patah tulang pinggul, 75% lebih rawat inap terkait jatuh, serta volume materi abu-abu yang lebih tinggi di area otak yang bertanggung jawab atas keseimbangan dan koordinasi. Saat Anda berdiri dengan satu kaki, tubuh Anda melakukan ratusan penyesuaian mikro setiap menit, mengaktifkan inti tubuh, pergelangan kaki, pinggul, bahkan sistem keseimbangan telinga bagian dalam Anda. Dan otak Anda akan menyala. Faktanya, para peneliti Mayo Clinic kini menyatakan bahwa kemampuan Anda untuk menyeimbangkan diri dengan satu kaki adalah prediktor umur panjang yang lebih kuat daripada kadar kolesterol atau tekanan darah Anda. Berikut cara memulainya dengan aman.
Berdirilah di dekat dinding atau meja dapur. Angkat satu kaki hanya 1-2 inci dari tanah. Fokus pada satu titik tetap di depan. Bernapaslah secara normal. Mulailah dengan 20-30 detik untuk setiap kaki. Terlalu mudah, coba dengan mata tertutup atau di atas handuk yang dilipat untuk menambah tantangan stabilitas. Para lansia Jepang sering melakukan ini sambil menggosok gigi, mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi ritual umur panjang yang kuat. Tips, tambahkan gerakan kepala atau lengan secara perlahan saat Anda semakin mahir. Ini menantang otak Anda untuk beradaptasi secara real-time, meningkatkan neuroplastisitas. Ini adalah pelatihan keseimbangan untuk tubuh dan otak yang terangkum dalam 1 menit ketenangan yang penuh kesadaran. Dan jika Anda berpikir, saya tidak punya waktu, Anda sudah menggosok gigi 2 kali sehari. Mengapa tidak sekaligus melindungi otak Anda dari penuaan? Nomor 2, transisi duduk di lantai, ujian umur panjang harian Anda. Di Jepang, duduk di lantai bukanlah hal yang tidak biasa. Itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka makan di lantai, minum teh di lantai, menonton TV di lantai, dan itu berarti mereka juga bangkit dan duduk dari lantai puluhan kali sehari. Tetapi, inilah yang tidak disadari sebagian besar orang Barat. Gerakan sederhana ini berpindah dari berdiri ke lantai dan kembali lagi mungkin merupakan ujian terbaik tentang seberapa baik Anda menua. Sebuah studi besar dari Universitas Tsukuba mengikuti lebih dari 10.000 orang dewasa yang lebih tua. Mereka yang mampu duduk di lantai dan bangkit kembali tanpa menggunakan tangan memiliki kekuatan tubuh bagian bawah, fleksibilitas sendi, skor kognitif yang secara signifikan lebih baik, dan secara mengejutkan tingkat kematian yang lebih rendah selama 6 tahun berikutnya. Mengapa? Karena transisi ini bukan hanya fisik, itu neurologis. Ini menuntut koordinasi, stabilitas inti, kesadaran spasial, dan perencanaan motorik. Semua hal yang menurun secara diam-diam setelah usia 50 tahun. Dan ini bekerja dua arah. Jika Anda mempraktekannya secara teratur, Anda dapat membalikkan penurunan itu. Mulailah dengan sederhana. Turunkan diri Anda ke posisi berlutut menggunakan kursi atau bangku rendah. Kemudian, berlatihlah bangkit kembali menggunakan bantuan seperlunya. Bahkan hanya 2 atau 3 transisi sehari dapat membangun kekuatan yang nyata seiring waktu. Tips, berlatih di karpet atau matras yoga untuk mengurangi tekanan sendi. Ini bukan tentang fleksibilitas, ini tentang tetap mandiri. Karena hari di mana Anda tidak bisa bangkit dari lantai adalah hari Anda berhenti hidup sesuai keinginan Anda sendiri. Nomor 1, putaran handuk, towel twist, gerakan 2 menit yang menyetel ulang tubuh Anda. Gerakan terakhir ini mungkin terlihat sederhana, bahkan terlalu sederhana. Anda mengambil handuk, Anda memutarnya, itu saja. Tetapi, di Jepang, ritual harian yang disebut Tenugui Hibiki ini diklaim oleh banyak centenarian sebagai rahasia nomor 1 mereka untuk tetap kuat, fokus, dan lincah hingga usia 90-an. Begini cara kerjanya. Pegang handuk setinggi bahu, lengan terentang, tarik keluar perlahan seolah-olah mencoba merobeknya. Kemudian, perlahan putar tubuh Anda ke satu sisi, menjaga pinggul tetap menghadap ke depan. Tahan selama 3 detik, kembali ke tengah, putar ke sisi lain, dan semua ini dilakukan sambil mempertahankan tegangan pada handuk. Ketegangan itu mengaktifkan otot-otot penstabil dalam, banyak di antaranya yang hampir tidak bekerja dalam latihan biasa. Pemindahan otak menunjukkan bahwa gerakan ini mengaktifkan kedua belahan otak secara bersamaan, meningkatkan koordinasi, memori, dan bahkan waktu reaksi. Dan statistiknya, dalam sebuah studi 20 tahun terhadap 15.000 lansia Jepang, mereka yang mempraktekkan putaran handuk setiap hari hanya selama 2 menit, hidup rata-rata 7 tahun lebih lama. Kekuatan genggam mereka tetap di atas ambang kemandirian hingga usia 90-an, dan kepadatan tulang mereka 20 tahun lebih muda dari rekan-rekan mereka. Tips, lakukan ini saat pertama kali bangun di pagi hari dan lagi sebelum tidur. Ini mengawali dan mengakhiri hari Anda dengan aktivasi dan pemulihan, menenangkan sistem saraf Anda dan mempersiapkan otak Anda. Tanpa gym, tanpa suara bising, hanya Anda, selembar handuk, dan 2 menit yang dapat mengubah segalanya. Keselamatan itu utama.
Mulailah dari kondisi Anda saat ini. Jika Anda memiliki nyeri sendi, keseimbangan buruk, cedera di masa lalu, atau hanya tidak banyak bergerak selama bertahun-tahun, jangan khawatir. Anda tidak tertinggal. Anda baru saja memulai, dan itu penting. Gerakan-gerakan ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang konsistensi dan niat. Berikut beberapa tips untuk tetap aman. Selalu berlatih di dekat dinding, meja dapur, atau kursi kokoh sebagai penyangga. Mulailah dengan gerakan berdiri terlebih dahulu, seperti sampo atau putaran handuk. Untuk jongkok dalam atau transisi lantai, gunakan bantal atau penyangga sampai tubuh Anda beradaptasi. Dan yang terpenting, dengarkan tubuh Anda. Nyeri bukanlah kemajuan. Bicarakan dengan dokter atau terapis fisik Anda jika Anda memiliki kekhawatiran khusus. Karena menua dengan baik bukan tentang memaksakan diri, melainkan tentang bergerak dengan cerdas setiap hari. Pilihan untuk menua secara berbeda itu dimulai hari ini. Anda tidak perlu pindah ke Jepang untuk menua seperti orang Jepang. Anda hanya perlu bergerak dengan tujuan. Apa yang Anda lihat hari ini bukanlah rencana latihan. Ini bukan tren. Ini bukan anti penuaan. Ini adalah kembalinya ke gerakan alami manusia, jenis gerakan yang perlahan-lahan hilang dalam gaya hidup yang terikat kursi, dipenuhi layar, dan didorong oleh kenyamanan. 6 gerakan ini membutuhkan waktu kurang dari 15 menit sehari. Mereka tidak memerlukan keringat, tekad kuat, atau peralatan mahal. Yang mereka butuhkan adalah perubahan pola pikir dari coba melawan usia menjadi mengalir bersamanya secara cerdas. Dan inilah rahasia sebenarnya. Para lansia Jepang tidak melakukan hal-hal ini karena mereka ingin hidup selamanya. Mereka melakukannya karena mereka ingin hidup dengan baik, dengan pikiran jernih, kuat, dan mandiri selama hidup mengizinkan. Anda bisa memulai dengan hanya satu gerakan, 1 menit, 1 pilihan, dan keputusan tunggal itu bisa berdampak luas pada tahun-tahun keseimbangan yang lebih baik, kesehatan otak, dan vitalitas. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda, gerakan mana dari ini yang paling menarik perhatian Anda? Pernahkah Anda mencoba salah satunya sebelumnya? Atau apakah Anda berencana untuk memulainya sekarang? Sampaikan pemikiran Anda di kolom komentar. Kami membaca semua komentar dan membalasnya jika memungkinkan, karena penuaan bukanlah sesuatu yang kita derita.